Perkenalkan, kami dari kelompok emat yang terdiri dari yang pertama Misbahus Surur NIM 2019 111128. Yang kedua Muhammad Samsul Ma'arif 2019 11129. Yang ketiga Rizky Dwi Anggraini 2019 11130. Yang keempat Angga Setiawan 2019 11136 akan membahas tentang etika dalam pengambilan keputusan. Etika pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama autonomi, yang kedua non malfeasance, yang ketiga beneficency, yang keempat justice, yang kelima flexibility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 2019 11129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Misbahus Surur. Kriteria pengambilan keputusan ada 3, yaitu 1 pendekatan bermanfaat, 2 pendekatan individualisme, dan yang ketiga adalah konsep etika. Dilanjutkan dengan teori pengambilan keputusan, di mana teori pengambilan keputusan terdiri dari 4 teori, yaitu 1 teori utilitarianisme, 2 teori deontologi, 3 teori hedonisme, dan yang terakhir adalah teori eudemonisme. Selanjutnya, tahap yang menjadi faktor keberhasilan sebuah keputusan. Pertama, tahap perkembangan moral. Tahap ini merupakan suatu tahap penilaian dari kapasitas seseorang untuk menimbang-nimbang apakah secara moral benar. Makin tinggi perkembangan moral, berarti makin kurang ketergantungannya pada pengaruh-pengaruh luar. Yang kedua, lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi merujuk pada persepsi karyawan mengenai pengharapan organisasional. Apakah organisasi itu mendorong dan mendukung perilaku etis dengan memberi ganjaran atau menghalangi perilaku tak etis dengan memberikan hukuman atau sanksi. Yang ketiga, tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, berdasarkan intuisi atau perasaan. Keputusan yang diambil berdasarkan perasaan lebih bersifat subjektif. Yang kedua, berdasarkan masuk akal. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Keputusan yang berdasarkan fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Yang keempat, berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman seringkali diterapkan pimpinan dengan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi atau tidak. Yang kelima, berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Yang terakhir, rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Setiawan akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Proses pengambilan keputusan. Kata proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah yang mengarah pada hasil tertentu, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari yang pertama, inteligensi atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, desain atau rencangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Yang ketiga, choice atau pemilihan, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya.